Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Hasan. Hari ini akan menemani sahabat Amanda bincang sehat bersama Dr. Nur Rahmat Hidayat, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Amanda Mitra Keluarga. Selamat pagi, Dok. Iya, selamat pagi Mas Abi. Baik, Dok. Apa kabar hari ini, Dok? Alhamdulillah baik, Mas. Mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang demam berdarah, Dok. Boleh dijelaskan lebih lanjut mengenai demam berdarah, Dok? Silakan. Oke, iya. Jadi gini Mas, emang banyak ya di rumah sakit kita yang sakit demam berdarah. Ternyata demam berdarah itu yaitu infeksi. Infeksi diakibatkan oleh virus. Virusnya namanya dengue. Kalau kita tahu dulu virus COVID namanya virus SARS-CoV-2. Kalau ini virusnya namanya dengue. Nah, yang kita tahu lebih lanjut penularannya. Penularannya itu dengan vektor. Vektornya itu dari nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Nah, itu bisa waktu dia ngambil darah ke kita, dia menyebarkan virus tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yang paling penting juga, nyamuk vektornya itu hidup di tempat subtropis. Subtropis itu yang berada di garis khatulistiwa, biasanya yang ada musim penghujan, kemudian musim kering, karena dia hidupnya di genangan-genangan air yang bersih biasanya. Yang membedakan antara demam berdarah dengan demam-demam lainnya itu apa sih, Dok? Boleh dijelaskan? Oke, baik. Kita harus tahu prinsipnya dulu, Mas. Jadinya untuk demam berdarah itu penyebabnya virus. Demam itu infeksi. Infeksi bisa disebabkan oleh berbagai macam penyebab, seperti infeksi virus, kemudian bakteri, kemudian juga parasit. Gampangnya kalau kita bedakan, gampangnya kalau kayak bakteri tipoid sekarang. Kemudian kalau parasit malaria. Nah, itu berbeda. Jadi untuk perbedaannya, kalau untuk demam berdarah berarti karena virus itu biasanya demamnya tinggi. Demamnya tinggi, tiba-tiba tinggi demamnya. Kita analogikan misalnya Mas Abi paginya masih main futsal, masih aktivitas, totonya malamnya udah demam tinggi, kemudian menggigil. Nah, itu tiba-tiba. Kemudian selain demamnya tiba-tiba, kemudian dia ada fasenya. Kalau orang-orang bilang demamnya seperti pelana kuda. Jadi hari ke-1 sampai ke-3 itu tinggi demamnya. Habis itu hari ke-4 sampai ke-6 itu mulai turun. Kemudian hari ke-7 tinggi tapi tidak melebihi hari yang pertama atau tinggi sedikit. Nah, itu fase demamnya. Kalau untuk bakteri itu bedanya, kalau tadi virus kayak pelana kuda, kalau bakteri itu demamnya kontinu. Jadi kalau tipes biasanya demamnya kontinu kayak step ladder, kayak anak tangga, jadi berjenjang. Kadang sekarang 37, nanti besoknya 38, 39, nggak langsung yang peak. Jadinya bedanya seperti itu. Kalau yang malaria itu karena infeksi parasit itu demamnya juga intermittent dia biasanya. Intermittent itu kadang 2 hari demam tinggi, hari ketiga hilang. Namanya demam tertiana kan. Kemudian demam quartana, demamnya hari ketiga tinggi, kemudian hari keempat hilang. Jadinya seperti itu. Kemudian yang kedua, bedanya untuk pemeriksaan laboratorium itu biasanya kalau demam berdarah trombositnya turun atau keping darah bahasa awamnya ya, keping darahnya turun, kemudian leukosit atau sel darah putihnya turun, dan hematokrit kekentalan darahnya itu meningkat. Berarti tandanya itu seperti pelana kuda demamnya, Dok. Untuk hari pertama sampai ketiga naik, kemudian hari keempat, 5, 6 turun, kemudian naik lagi ya, Dok. Iya. Naik tapi tidak seperti hari pertama. Oke, baik, Dok. Jika sudah terdapat tanda dan gejala yang barusan dokter sampaikan, hal apa sih yang awal bisa kita lakukan? Kemudian bagaimana cara untuk mencegah penyebarannya, Dok? Iya, baik. Jadi sebelumnya kita harus tahu fase-fase demam berdarah. Fase demam berdarah itu biasanya demamnya 2 sampai 7 hari.
Oke, yang perlu kita aware di sini yaitu demamnya untuk ada 3 fase. Yang pertama fase viremia atau fase demam tinggi, kemudian yang kedua fase kritis, yang ketiga fase penyembuhan. Jadi kalau untuk fase viremia dia baru muncul gejala demamnya tinggi, bisa 39-40. Udah minum obat tapi tetap aja demam. Kadang minum obat turun sedikit, habis itu demam lagi. Kemudian nyeri-nyeri otot, nyeri sendi, dibilang beberapa orang ada yang dibilang, oh saya habis kayak digebukin dok. Nah itu. Betul. Kemudian nyeri di belakang sini, di belakang mata. Jadi kayak gampang capek matanya, cepat lelah. Itu juga bisa. Kemudian nyeri kepala hebat, itu juga bisa. Dan kemudian yang terpenting biasanya mengeluh gangguan pencernaan seperti mual, muntah, nggak nafsu makan. Nah itu tahap biasanya hari ke-1 sampai ke-3. Itu virus udah ada di dalam darah. Kemudian masuk ke hari ke-4 sampai ke-6, ini fase kritis. Biasanya keluhan udah berkurang, udah turun. Tapi trombositnya turun juga. Kenapa seperti itu? Karena hari keempat itu udah terbentuk antibodi. Antibodi mekanisme perlawanan tubuh normal untuk melawan si virus tersebut. Tapi terjadi respon, namanya respon peradangan. Nah, peradangan itu yang terberatnya itu peradangan selain di sistemik di seluruh tubuh kita, selain itu juga di pembuluh darah. Jadi dia menyebabkan pelebaran pembuluh darah, celah-celah endotel melebar, kemudian banyak rembesan-rembesan atau gampangnya kebocoran plasma atau yang kita sebut plasma leakage. Nah itu yang bahaya, kalau udah terjadi kebocoran plasma, otomatis darah di dalam pembuluh darah berkurang. Otomatis bisa shock atau tekanan darahnya sampai turun, kemudian kaki tangannya dingin. Nah itu tanda-tanda bahaya. Nah, harusnya yang tadi bocor, plasma atau pembuluh darah, harusnya ditambal sama trombosit. Disumbat, ditambal supaya nggak bocor. Oke, awal-awal bisa ditambal oleh trombosit atau keping darah. Tapi lama-lama trombositnya habis. Jadi kalau trombositnya habis, trombosit berkurang, jadi trombositopenia. Seperti kita ketahui, trombositopenia atau kurangan trombosit itu berfungsi untuk pembekuan darah. Kalau trombositnya kurang, jadi terjadilah pendarahan spontan. Bisa ada keluhan gusi berdarah, kemudian mimisan, BAB hitam, dan lain sebagainya. Itu fase kritis. Dan kita harus aware sebagai klinisi atau tenaga medis tentang itu. Jadi biasanya dilakukan beberapa pemeriksaan, seperti yaitu cek darah rutin. Kemudian setelah sudah fase kritis, kita masuk ke fase convalescent atau fase penyembuhan. Fase penyembuhan itu biasanya hari ke-7, lebih dari hari ke-7. Biasanya sudah mulai naik trombositnya dan keluhannya juga sudah mulai membaik. Tapi demamnya kadang ada di beberapa orang yang sedikit tinggi. Tapi kita lihat dari klinisnya biasanya sudah membaik. Nafsu makannya sudah ada, kemudian keluhannya sudah berkurang. Nah itu biasanya fase penyembuhan. Baik dok, kemudian ada cara untuk mencegah supaya tidak terjadi demam berdarah kepada masyarakatnya dok? Oke. Untuk cara mencegah yang paling gampang mungkin dari pemerintah sudah gembar-gembor ya tentang 3M+. Ya, betul. Ya, yang pertama menguras bak mandi atau penampungan, kemudian menutup air, tampungan-tampungan air, kemudian juga mengubur atau membersihkan jangan sampai ada tampungan-tampungan air di sekeliling rumah kita. Kemudian plusnya ya banyak. Plusnya itu ya pakai lotion, kemudian pakai kayak kelambu, pakai
kawat nyamuk, diventilasi, kemudian juga dengan menggunakan bubuk abate atau larvasida. Yang terpenting itu prinsip yang tadi 3M plus itu mengendalikan vektor. Yang lebih penting mengendalikan nyamuk supaya tidak banyak. Kemudian yang kedua, meningkatkan imun kita. Yang terpenting pola hidup bersih sehat. Kemudian yang terbaru ini dari perhimpunan saya, dari penyakit dalam, itu ada vaksin, Mas. Vaksin itu virus yang dilemahkan. Jadinya nanti disuntikan hari ke-0, kemudian diulang selama 3 bulan. Jadi kalau sekarang disuntik, nanti 3 bulan kemudian diulang. Dan itu boleh diberikan dari umur 19 sampai 45 tahun. Dan itu sudah diperbolehkan dari BPOM. Paling itu sih, Mas. Oke, baik. Sangat jelas ya, Dok. Baik, untuk di Rumah Sakit Amanda sendiri, kami sudah menyediakan vaksin DBD. Jadi, jika sahabat menemukan tanda gejala yang telah dijelaskan oleh Dokter Hidayat barusan dan sudah melakukan penanganan awal di rumah, namun sahabat masih tetap mengalami keluhan, sahabat bisa memeriksakan ke poli penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Amanda Mitra Keluarga. Baik, terima kasih, Dok, atas waktunya dan atas penjelasannya. Ya. Saya Abi Hasan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.